kades, pilihan perangkat desa nanti dapat menjadi acuan sebagai perangkat pelaksanaan yang ada di Kabupaten Kendal dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi. Dan dari Kesbangpol juga harapannya terbit terkait dengan peraturan daerah. Teman-teman berdiri dan saya sangat hormati dari Presiden YMC sangat di Jakarta, YMC di Kendal Hikmah. Secara fisiknya itu tidak cukup disebut, kalau mental mindset warganya itu masih sama saja. Lebih-lebih sekarang medsos yang kecenderungan berpengaruh besar. Itu saya menyinggung di situ. Terus yang kedua tentang pemerintahan juga. Mohon izin, saya sudah sering menyampaikan itu ada peraturan pemerintah turunannya itu kalau boleh diharuskan ada keharusan desa itu untuk menganggarkan tentang hal seperti itu. Jadi tidak dititipkan anggaran yang saya juga kadang di anggaran aturan dari pusat itu kan tidak ada nih Pak. Ada tiga sumber pendapatan, dengan pendapatan hasil desa silakan teman-teman punya pendapatan hasil desa terlebih dan untuk fokus dari pemerintah desa untuk menggunakan itu kan tidak ada aturan soal itu. Terus apakah dana desa tidak bisa digunakan untuk itu? Bisa, kan itu sih tergantung nanti bagaimana fokus sosialisasinya mau kepada siapa, konteksnya apa. Karena nanti kalau kita perhatikan Permendes 2/2024 di situ muncul terkait dengan prioritas penggunaannya di samping pelaksanaan prioritas nasional. Dan itu. Tetapi kalau tadi yang dikehendaki dari Pak Yoto selaku, saya melihatnya beliau bukan karena kepala desa Madorejonya, tapi ini menjadi aspirasi dari bapak-bapak, bapak ibu kades semuanya. Jadi terkait dengan penekanan di dalam surat edaran, oke, nanti kami sampaikan kepada pimpinan untuk menekankan sebenarnya aturannya sudah ada. Satu. Ini nanti malah mungkin bisa melebar kemana-mana Pak. Karena sosialisasi misalkan apakah bisa sosialisasi untuk pencegahan narkoba? Bisa. Apakah bisa untuk nanti judi online? Bukan berarti nanti kegiatannya judi online, tapi ini mau masuk di ranah kepemudanya atau ranah orang tuanya, peranikan dan sebagainya, atau misalkan di organisasi keagamaan yang ada di desa. Terus tadi saya juga terima kasih dari Bu Dekan gitu kan, karena menyadari bagaimana sebenarnya dana desa digunakan sebagai penyertaan modal. Ya kan? Karena memang prinsip dana desa, bagaimana desa saat ini sebenarnya dengan dana desa ini salah satu harapannya adalah memberikan stimulus pada desa untuk lebih menggali potensi, sehingga akan menjadi akan mendapatkan pendapatan hasil desa yang meningkat secara signifikan. Itu adalah prinsip dasarnya. Sehingga dengan keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh desa, sehingga desa bisanya bergerak dari sisi pencegahan. Betul yang disampaikan oleh Bapak Kasih Kidul tadi. Di era tukang itu auditor. Nggak boleh setiap orang Pak Kades korupsi, Bu Caleg korupsi, nggak boleh itu. Saya pun nggak boleh, kecuali diminta oleh apa yang kan ada syarat kedua, perbuatan melawan hukum. Sehingga kalau Bapak Ibu sering saya keluar masuk di unit 2 tipikor atau di Pitsus, itu bukan pasti bawa sesuatu, enggak, belum tentu. Kami diskusikan dulu ini sebelum kami bawa ke pengadilan tipikor. Perda P4 yaitu perda pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ini sudah dalam proses, ini tahapan masih ada di bagian hukum, karena memang terkait dengan penerbitan ataupun pembuatan produk perda ini memang tidak sama dengan di tahun-tahun yang sebelumnya. Ini harus ada rekomendasi dari akademisi, sehingga ini terkait dengan perda ini sedikit terhambat. Namun ini tidak jadi persoalan. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini perda P4GN akan segera terbit. Terus kemudian terkait dengan langkah kami yang ada di Kesbangpol, ini
salah satunya adalah menjaga kondusivitas wilayah. Salah satunya adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan ini merupakan langkah kami di tahun 2025 ini, dan ini juga rekomendasi dari Komisi A karena kebetulan kemarin kami diundang di Komisi A, yaitu salah satunya adalah materi terkait dengan pencegahan narkoba di siswa. Maka dari itu di tahun 2025 ini kita mempunyai program untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan narkoba di kalangan siswa yang dan juga terima kasih waktunya. Izin menyampaikan Bapak Ibu, saya sangat mengapresiasi tentunya dengan kegiatan fokus group discussion yang memang diselenggarakan oleh BLC bekerja sama dengan semua pihak. Tentunya ini sangat luar biasa Bapak Ibu, fenomena yang di Kabupaten Kendal khususnya, kita nggak usah melihat di kabupaten atau daerah lainnya, kita sangat prihatin karena memang banyak sekali mungkin ini kita ada kegiatan pencegahan tindak pidana judi online, narkoba, penyelundupan dan korupsi di Kabupaten Kendal. Tapi juga ada kemarin anak-anak muda kita, gangster. Nah ini juga mungkin nanti satu kesatuan juga kesamaannya. Mungkin kami dari Fakultas Hukum Universitas Lampung Kendal, salah satu tentunya universitas yang ada di Kabupaten Kendal yang cukup besar, dan Bapak Ibu juga ada yang kuliah atau melanjutkan di sana. Tentunya dari akademisi saya menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan FGD ini karena tujuannya tentunya ini untuk FGD ini harapannya kan bertujuan adanya langkah-langkah baik itu langkah pencegahan ya tentunya maupun pemberantasan ya. Kalau pemberantasan dikata pemberantasan terlalu ngeri gitu ya. Cuma di sini sambil saya juga ada bapak-bapak dari Polres, kebetulan kita juga saling bersinergi ya Pak Polisi, kita saling bersinergi juga terkait pemberantasan entah itu judi online, narkoba, tindak pidana korupsi ya. Cuma ini bagi saya penting jika kita mau menyusun perda ya. Kalau di Kabupaten Kendal sendiri tadi saya juga sudah cek perda yang langsung berkaitan dengan korupsi itu belum adanya gratifikasi. Nah terus kalau untuk narkoba sudah, cuman kalau untuk judi online belum. Jadi karena saya dari ranah akademisi, saya lebih mengambil langkah yang lebih pencegahan. Saya kiranya perlu juga dirumuskan kebijakan langkah-langkah strategis untuk menuju ke penghapusan judi online. Kalau dihapus bisa nggak gitu ya? Tapi itu kembali lagi tadi nama malu pimpinan gitu ya. Semua kembali ke niat kita. Terima kasih tadi menginspirasi juga Pak Inspektorat.